Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pak Abri di Matematika Peminatan dan selamat datang di kelas 12 IPA. Di semester pertama ini kita akan mempelajari 3 kompetensi dasar. Yang pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang limit trigonometri. Dulu di kelas 11 kalian sudah pernah mempelajari tentang limit aljabar. Nah, di kelas 12 kita akan perdalam lagi ke limit trigonometri. Berbicara tentang trigonometri, kita tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan sudut. Dan kita tahu sudut itu adalah pertemuan antara dua garis yang bertemu di satu titik. Kita bisa melihat di dalam tubuh kita ada beberapa sudut yang terbentuk. Lihat saja di kedua mata kita, membentuk sudut yang sangat cantik. Coba bayangkan kalau mata kita tidak ada sudutnya, bunter seser seperti itu, tentu tidak cantik seperti yang ada pada diri kita. Oleh karena itu kita harus mensyukuri apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, karena Allah telah membentuk kita, menciptakan kita dengan fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan kita dengan bentuk yang sesempurna mungkin seperti itu. Jadi syukuri apa yang kita punya dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, itu sekilas tentang integrasi imtak, bicara tentang trigonometri. Nah, di pertemuan kali ini diharapkan nanti kalian bisa menentukan nilai-nilai limit trigonometri. Ada beberapa bentuk nanti yang harus kalian kuasai. Oke, langsung saja kita simak materi kita tentang limit trigonometri di video berikut ini. Limit fungsi trigonometri. Ini adalah materi yang pertama di kelas 12 IPA untuk mata pelajaran matematika peminatan. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Abri ingin kita mereview dulu materi yang sudah pernah kita pelajari di kelas 10, yaitu tentang nilai trigonometri. Masih ingat berapakah nilai sin 30? Berapakah nilai cos 45? Dan berapakah nilai tangan 180? Jangan sampai terlupakan meskipun kita sudah berada di kelas 12, tapi materi yang pernah kita pelajari di kelas 10 jangan pernah hilang. Nah, di sini Pak Abri ingatkan lagi, sin 0 sama dengan sin 180 sama dengan sin 360 sama dengan 0. Untuk sin 30 sama dengan sin 150 sama dengan setengah. Untuk sin 45 sama dengan sin 135 sama dengan setengah akar 2. Dan untuk sin 60 sama dengan sin 120 derajat sama dengan setengah akar 3. Lalu sin 90 derajat sama dengan 1. Dan lain sebagainya, mulai dari sin 210 sampai dengan sin 300 dan sin 270. Jangan sampai lupa. Silahkan kalian bisa screenshot untuk catatan kalian. Kemudian Pak April lanjutkan ke untuk cosinus. Hati-hati, berbeda dengan sin yang tadi kita bahas. Sekarang kalau cos, kalau sin 0 sama dengan cos 0 sama dengan cos 360 derajat sama dengan 1. Berbeda dengan yang sin yang tadi. Kalau sin 0 itu sama dengan 0, sin 360 juga sama dengan 0. Jadi hati-hati, masing-masing nilai sin dan cos itu mempunyai banyak sekali perbedaan. Hanya sama di angka-angka tertentu saja. Jangan sampai salah, jangan sampai lupa, jangan sampai terbolak-balik. Karena berbeda angka, berbeda pula hasilnya. Seperti itu. Khusus untuk yang tangan, nah, untuk tangan 0 itu sama dengan tangan 180 sama dengan tangan 360, hasilnya adalah 0.
Lalu tangan 30 sama dengan tangan 210 sama dengan 1/3 akar 3. Jadi ingat di situ ada 1/3 akar 3. Berbeda dengan sin dan cos. Kalau sin dan cos itu bukan 1/3 tapi 1/2. Jadi hati-hati, untuk tangan ini istimewa, berbeda dari yang lainnya. Dan tangan 45 sama dengan tangan 225 sama dengan 1. Untuk tangan 60 sama dengan tangan 240 sama dengan akar 3. Kalian bisa melanjutkan sendiri sampai nanti tangan 330. Jadi yang kiri khusus untuk yang positif, yang kanan khusus untuk yang negatif. Pengecualian untuk tangan 90 derajat dan tangan 270 derajat. Mereka mempunyai nilai tak hingga, jadi bisa positif, bisa negatif. Itu sekilas tentang nilai-nilai trigonometri yang pernah kalian pelajari di kelas 10. Dan tidak hanya itu, materi yang pernah kalian pelajari di kelas 11 itu tentang limit fungsi aljabar. Dulu kita pelajari di pelajaran matematika wajib kelas 11 semester 1. Nah, tapi kali ini saya hanya fokus ke metode substitusi. Perhatikan contoh soal berikut ini. Limit untuk X mendekati 3 untuk X kuadrat min 8. Nah, sama dengan X yang ada di sini kita substitusikan dengan nilai 3. Sehingga 3 pangkat 2 dikurangi dengan 8. Begitu kita pangkatkan, 3 pangkat 2 sama dengan 9, kurangi 8 sama dengan 1. Nah, kalau kedua materi itu sudah kalian kuasai, maka selanjutnya kita bisa masuk ke limit fungsi trigonometri. Kita masuk ke materi inti. Tetapi di sini adalah bentuk yang pertama atau bentuk substitusi, sama seperti yang baru saja Pak Abru review dari limit fungsi aljabar substitusi. Sama halnya dengan limit fungsi aljabar. Pada limit fungsi trigonometri juga berlaku prinsip nilai limit tidak boleh sama dengan 0/0, tak hingga per 0, atau tak hingga per tak hingga. Jadi kalau nanti kalian mendapati nilai limit itu adalah 0/0 atau tak hingga per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka kita harus menggunakan cara lain, yaitu bisa dengan memanfaatkan rumus-rumus yang kita pelajari di kelas 10. Kalian masih ingat dengan sin 2x sama dengan 2 sin x cos x, cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X, atau cos 2x sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X, atau cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat X min 1, dan tangan 2x sama dengan 2 tangan X per 1 min tangan kuadrat X, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi itu nanti akan kita pelajari di pertemuan kedua. Jadi harap bersabar, kita mulai dulu dari yang paling mendasar. Nah, dalam limit fungsi trigonometri untuk substitusi ini, perhatikan baik-baik contoh soal di bawah ini. Nilai limit dari cos kuadrat X untuk X mendekati pi per 3. Masih ingat nilai pi sama dengan berapa? Pi sama dengan 180. Kalau 180 dibagi 3 berapa? 60. Nah, di sini limit X mendekati pi per 3 untuk cos kuadrat pi per 3. Karena cos 60 itu adalah berapa? Setengah. Dan setengah pangkat 2 sama dengan 1/4, maka nilai limit X mendekati pi per 3 untuk cos kuadrat X adalah 1/4. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua,
limit X mendekati Pi per 2. Pi tadi adalah 180, kalau per 2 maka sama dengan 90. Dari tangan 3X, maka sama dengan limit X mendekati Pi per 2, tangan 3 dikalikan dengan Pi per 2. Jadi nilai X nya kita substitusikan dengan Pi per 2, menghasilkan 90 kalikan 3 adalah 270, maka tangan 270 derajat sama dengan infinite atau tak hingga. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga ini, Pak Abri menggunakan contoh soal yang berbeda dengan contoh pertama dan contoh kedua. Sengaja untuk menunjukkan bahwa apabila kita menggunakan rumus-rumus trigonometri, nilainya sama saja dengan substitusi yang tadi kita bahas di contoh pertama dan kedua. Oke, perhatikan. Limit X mendekati Pi per 4 untuk sin kuadrat X min cos kuadrat X sama dengan limit X mendekati Pi per 4. Di sini negatifnya Pak Apri keluarkan. Kenapa? Karena ini akan saya bawa ke rumus cos 2X. Nah, lanjut, limit X mendekati Pi per 4 sama dengan di sini negatifnya tetap, tetapi cos kuadrat X min sin kuadrat X berubah menjadi cos 2X. Langsung saja X nya kita substitusikan dengan Pi per 4, maka menghasilkan negatif cos 2 kali Pi per 4. Pi per 4 itu kita sederhanakan dengan 2 menjadi Pi per 2. Pi per 2 adalah 90, maka negatif cos 90 adalah 0. Sebenarnya ada negatifnya, tetapi karena negatif 0 itu tidak ada dan 0 itu bilangan normal, di sini yang kedua Pak Apri menggunakan substitusi tanpa ada perubahan rumus. Terlihat simpel sebenarnya. Sin kuadrat X, X nya kita substitusikan dengan Pi per 4. Pi per 4 itu adalah 45. Maka sin 45 itu adalah setengah akar 2 dikuadratkan. Dan kita tahu nilai sin 45 itu sama dengan cos 45, sama-sama setengah akar 2. Meskipun di sini sama-sama kuadrat, angkanya juga sama, tapi kalau dikurangkan maka hasilnya adalah tetap 0. Jadi kalian bisa melihat perbedaannya. Loh Pak, lebih mudah yang ini Pak daripada yang menggunakan rumus tadi. Memang karena ini kita masih membahas substitusi. Nanti kalau kita substitusi ternyata hasilnya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga per 0, maka mau nggak mau, suka tidak suka, terpaksa atau sukarela, kita harus menggunakan rumus-rumus trigonometri seperti contoh yang baru saja kita bahas. Oke, itu saja 3 contoh dari Pak Apri tentang limit fungsi trigonometri. Selanjutnya kalian bisa mencoba untuk mengerjakan tugas pertama limit fungsi trigonometri untuk substitusi di link yang Pak Apri berikan, s.id/limtrigo1. Oke, bagaimana tentang materi limit trigonometri yang baru saja kalian pelajari? Apakah mudah? Apakah biasa-biasa saja? Atau amat sangat sulit? Tentu kalau kalian mempelajari dengan sungguh-sungguh pasti tidak ada kata sulit, semuanya akan terlihat mudah. Ingat kata-kata mutiara yang biasa kalian dengar di SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia pasti akan mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Selamat mengerjakan tugas yang Pak Apri berikan, mudah-mudahan nilainya bagus. Sekian, Pak Apri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.